Rasulullah ilal haqiqati. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Karena hari ini ada jemaah dari Jawa Barat, dari Ciamis, berapa orang? 7 orang, maka untuk al-ittifaq aktsar biar manfaatnya lebih meluas, maka di sini saya akan berbahasa Indonesia. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah mandi, artinya mandi junub, mandi hadas, mandi wajib. Ahadukum fil ma'id da'im, salah satu dari kalian dalam air yang kekal, artinya yang tidak fil wa huwa junubun, yang tidak mengalir, wa huwa junubun, sedangkan ahadukum adalah junub. Akhrajahu Muslim. Air yang banyak, yang sampai 2 kulah atau lebih, seperti di dalam taman atau sungai atau seperti laut, seperti di sini. Hukum orang yang mandi di dalam air tersebut, hukumnya makruh kalau air tersebut air yang tidak mengalir. Tapi kalau air mengalir, maka hukumnya tidak makruh. Jadi kalau ada taman atau danau, kalau sungai kan mengalir, jadi kalau mandi di dalam sungai itu tidak makruh karena airnya mengalir. Jadi yang makruh hukumnya yang tidak mengalir. Kalau air yang tidak mengalir, maka sebaiknya jangan mandi ke dalam air tersebut, masuk ke dalam. Jadi diambil air lalu mandi di luar, seperti jeding seperti ini. Jadi kalau masuk ke dalam itu hukumnya makruh, karena hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, hadis yang dibaca barusan ini, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Hadis ini cuma menimbulkan hukum makruh saja, tidak hukum haram dan tidak hukum tidak boleh. Karena beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis lain yang mengatakan boleh orang mandi di dalam air yang tidak mengalir, seperti yang akan dijelaskan di hadis berikutnya. Dalam hadis berikutnya ini ada juga keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi dengan salah satu ummahatul mukminin, salah satu istri beliau, di dalam satu wadah yang besar seperti mangkok besar. Tentunya itu tidak mengalir. Maka ini juga dalil daripada boleh
diperbolehkannya mandi di dalam air yang tidak mengalir. Intinya la yaktasilu ahadukum ini tidak membuahkan hukum haram atau hukum tidak boleh, tetapi cuma membuahkan satu hukum makruh. Makruh hukumnya. Terus yang makruh ini juga kalau air banyak. Kalau air sedikit seperti tidak sampai 2 kullah. 2 kullah adalah 10 black tempat minyak goreng, itu 10 black minyak goreng itu 2 kullah. Maka kalau diangkat badan dari air tersebut lalu mandi lagi ke dalam, maka hukumnya tidak boleh karena air tersebut sudah dikatakan air musta'mal, karena air tersebut tidak sampai 2 kullah. Jadi hukum yang membolehkan mandi wajib, mandi junub, mandi kata orang Madura adus, mandi wajib itu kalau air 2 kullah atau lebih, seperti taman. Walil Bukhari akhrajahu Muslim, mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum, jangan kencing salah satu dari kalian fil ma'id daim, dalam air yang tidak mengalir, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, lalu mandi di dalam air tersebut. Ini juga sangat-sangat menjijikkan, karena kalau orang kencing di dalam air berarti air tersebut campur dengan kencingnya. Ini sangat-sangat menjijikkan. Sekalipun air tersebut banyak, sampai taman seperti masjid ini umpamanya, taman seperti masjid, kencing di dalam air tersebut, maka hukumnya air tersebut tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifat air tersebut yang 3, yaitu warna, bau, dan rasa. At-ta'mu wal laun wal rih. Jadi kalau kencing di dalam air, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifat air yang 3, yaitu warna dan rasa dan bau. Tetapi kalau sudah berubah karena airnya sedikit, artinya 2 kullah lebih, 1 kullah, 3 kullah umpamanya, kencing di dalam lalu berubah baunya, maka air tersebut najis, mutanajjis. Tidak boleh dipakai untuk bersuci, untuk mandi wajib, untuk wudu, untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil, dan untuk menghilangkan najis juga. Ini tidak boleh hukumnya. Ini juga hukumnya makruh kalau kencing di dalam air yang tidak mengalir dan air tersebut banyak sampai 2 kullah lebih, maka hukumnya makruh kencing di dalam air tersebut. Hendaknya kencing di luar air, kalau bisa juga mandi di luar air tersebut, seperti ngambil dengan dengan wadah yang lain. Wali muslimin minhu wa li Abi Dawud yatasilu fihi minal janabah, dan jangan mandi
ahadukum fihi dalam air minal janabah dari junub. Artinya mandi wajib, mandi mandi yang ibadah. Kita semua sudah mengetahui bahwa mandi ada 3 macam. Yang pertama adalah wajib, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar atau junub atau haid, nifas, junub dan lain sebagainya, maka itu hukumnya wajib. Yang kedua, mandi yang hukumnya sunnah, yaitu mandi untuk menghadiri salat Jumat, salat hari raya, salat istisqa, wukuf di Arafah, masuk tanah haram Makkah, untuk melontar jamrah Aqabah, dan mandi-mandi haji yang lain, untuk ihram. Dan setiap malam daripada bulan Ramadan itu juga disunatkan mandi setiap malam bulan Ramadan. Dan sebaiknya mandi pada malam hari Ramadan dilakukan sebelum sholat tarawih. Karena ini juga penting, jarang para ulama yang menerangkan tentang mandi pada malam hari bulan Ramadan. Itu hukumnya sunnah. Sunnah, hukum mandi pada malam hari Ramadan yang lebih baik, lebih utama, lebih afdal adalah dikerjakan sebelum sholat tarawih, supaya setelah tarawih itu kan kumpul dengan orang banyak juga di dalam masjid. Maka setelah kumpul dengan orang banyak, dia sudah bersih. Karena Islam sangat-sangat menganjurkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Bahkan disyariatkannya mandi untuk menghadiri salat Jumat dan salat hari raya itu karena berkumpul dengan orang. Ini satu bukti bahwa Islam juga sangat-sangat menganjurkan kebersihan. Tidak harus orang umpamanya pakai pakaian, pakai baju, pakai ini yang bersih. Tidak harus yang bagus, tidak harus yang mahal, yang sederhana saja, yang standar. Karena diterangkan oleh ulama bahwa yang lebih baik kita memakai pakaian, juga rumah, juga kendaraan dan lain sebagainya, itu yang paling baik adalah yang standar, yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu jelek. Kalau terlalu jelek itu bisa menimbulkan juga riya. Oh, pakaiannya jelek, itu orang ahli tasawuf. Bisa riya, itu bisa menimbulkan riya. Karena orang ahli tasawuf kan condong zuhud fid dunya. Jadi seperti seakan-akan zuhud fid dunya, seakan-akan tidak senang kemewahan dunia. Maka terus yang tidak terlalu baik juga, karena itu israf. Artinya banyak kepentingan-kepentingan lain yang lebih manfaat digunakan untuk kepentingan tersebut. Misalnya ada baju
harganya satu pakaian 2 juta umpamanya. Itu kan bisa beli baju 100.000, sisanya disedekahkan untuk orang lain. Jadi yang standar maka Islam juga menganjurkan nadhafah. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah wa innallaha tayyibun yuhibbut tayyibah wa innallaha jawadun yuhibbul jud wa innallaha karimun yuhibbul karam. Itu di dalam hadis, dijelaskan di dalam hadis. Dalam satu paket satu hadis itu, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah wa innallaha tayyibun yuhibbut tayyibah wa innallaha karimun yuhibbul karam wa innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah Subhanahu wa taala senang bersih, senang. Kotor itu bukan adab Islamiyah. Kotor bukan adab Islamiyah. Pernah guru saya Syekh Ismail Utsman Az-Zain di Makkah Al-Mukarramah pernah cerita bahwa gurunya adalah Syekh Hasan Al-Mashhad, Syekh Hasan Ibnu Muhammad Al-Mashhad. Pada satu ketika beliau duduk di Masjidil Haram seperti biasanya para masyayikh yang lain hadir di Masjidil Haram untuk sholat berjamaah, kadang-kadang untuk juga mengajar, i'tikaf, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka datang ke Syekh Hasan Ibnu Muhammad Al-Mashhad. Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad ini adalah orang yang bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i. Seperti Syekhana Syekh Ismail Utsman Az-Zain. Terus datang ke beliau orang yang bermadzhab Maliki. Bermadzhab Maliki, dia kotor, bajunya kotor dan baunya tak sedap. Sepertinya dia kencing tidak bersuci. Artinya terus menghampiri Syekh Hasan Al-Mashhad. Kata Syekh Hasan Al-Mashhad, kamu kotor sekali katanya. Cobalah mandi, pakai pakaian yang bersih, yang wangi-wangian, yang ila akhirih. Terus yang mazhab Maliki ini mengatakan indana ghuslun najasah sunnah. Menurut kami, menurut mazhab Maliki, membasuhin najasah, menghilangkan najis hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kami juga mengerjakan hal tersebut karena di dalam mazhab kami tidak wajib, sunnah menghilangkan najasah. Jadi kami kencing juga tidak bersuci juga. Maka Syekh Hasan Al-Mashhad mengatakan kepada orang yang mazhab Maliki ini, lakin Maliki nadhif ahsan min Maliki waskhan. Tetapi orang yang bermadzhab Maliki yang bersih jauh lebih baik daripada orang yang bermadzhab Maliki yang kotor, katanya. Ini juga salah satu makhraj apabila diperlukan orang yang bermadzhab Syafi'i naklid kepada mazhab Maliki, mengatakan ghuslun najasah sunnah, tidak wajib hukumnya, tapi karena kalau diperlukan maka
boleh naklid kepada mazhab Maliki. Seperti apa namanya? Seperti anjing ini menurut mazhab Maliki tidak najis. Menurut mazhab Maliki tidak najis, hukumnya suci seperti hewan-hewan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu kena najis, kena ludahnya anjing, maka hendaknya dibasuhi 7 kali basuhan, dan di antara yang 7 hendaknya dicampurin debu. Kata mazhab Maliki, debu itu adalah ta'abbud, artinya hukumnya tidak wajib. Karena mengatakan bahwa anjing ini suci seperti hewan-hewan yang lain. Karena kalau kita di rumah saja, karena di rumah mungkin tidak diperlukan naklid ke mazhab Maliki, tetapi kalau sudah keluar, apalagi keluar negeri, yang mana di negeri tersebut banyak anjing yang tidak mungkin sudah menghindari dari hal tersebut, maka ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama dalam kesempitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya masih bisa orang naklid ke mazhab ini, seperti tersentuh antara laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, baik yang menyentuh atau yang disentuh, maka itu adalah batal wudunya. Tetapi di dalam mazhab lain, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh, maka itu tidak batal wudunya. Ya, maksudnya yang bukan mahram, kecuali ada satu perkara, yaitu syahwah. Jadi kalau tidak syahwah, maka tidak batal wudunya. Ini sangat perlu ditaklid ketika orang melakukan tawaf di Masjidil Haram, yang mana sudah tidak bisa dihindari lagi, pasti. Kalau sebelum corona dulu di Masjidil Haram tidak pernah longgar, tidak pernah sesak terus orang tawaf. Bahkan dapat dikatakan pasti sudah tersentuh antara laki-laki dan perempuan dalam setiap tawaf. Maka ini adalah haraj syadid. Waktu kami haji dulu pada tahun 79, haji pertama, di rombongan kami ada orang yang katakanlah orang awam juga. Dia katanya karena tidak mau naklid kepada mazhab-mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i juga yang mu'tamad, maka setiap kali satu putaran daripada 7 putaran tawaf, satu kali putaran pasti dia tersentuh pada orang perempuan. Maka haraj syadid, pergi jauh ke tempat wudu, keluar masjid, kembali lagi. Subhanallah, ini haraj syadid, masyaqqah yang terlalu
ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajul bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Sahib dari seorang yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah, mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu, daripada mandi seorang perempuan fadlil rajul dengan sisa seorang laki-laki, warrajul awir rajul atau orang laki-laki bi fadlil mar'ah dengan sisa orang perempuan, wal yaghtarifa jami'an. Wa nahyu mahmudun ala tanzih, kata di sini. Ini juga di sini tidak menimbulkan haram, tetapi juga makruh. Makruh seorang laki-laki mandi dengan sisa-sisa yang sudah dipakai oleh orang perempuan. Orang perempuan juga mandi dengan sisa yang sudah dipakai oleh orang laki-laki. Ini juga hukumnya makruh. Kalau dikerjakan maka boleh. Artinya hadas besar juga terangkat. Artinya mandinya juga sah, menurut syariat juga sah. Tetapi ini adalah hukumnya makruh. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Orang ahli usul fiqh, dia mengatakan bahwa al-aslu fil amri wujub wal aslu fil nahyi tahrim. Asal daripada perintah itu adalah untuk sesuatu yang wajib dikerjakan. Sedangkan asal daripada pencegahan itu adalah untuk haram. Di dalam hadis banyak sekali perintah-perintah, tetapi para ulama lalu tidak mengatakan sesuatu yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang wajib, tetapi sunnah. Karena ada hadis-hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Maksud daripada keterangan ini adalah kita tidak boleh mengambil hukum langsung dari hadis Rasulullah SAW, karena kita tidak tahu. Karena terkadang ada hadis yang menyuruh, ternyata al-amru lil wujub. Kalau kita ambil dari zahirnya hadis ini adalah wajib kita mengerjakan karena datangnya dari Rasulullah SAW. Tetapi para ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi itu kan punya juga ijtihad ketika ta'arud, bertentangan antara hadis satu sama yang lainnya, maka dengan ijtihad mereka lalu mereka mengeluarkan hukum istinbat bahwa hadis ini cuma menimbulkan hukum sunnah, tidak wajib. Itu banyak sekali. Inti daripada ini, kita tidak boleh langsung mengambil dari hadis karena kita tidak tahu. Kita harus bermadhab kepada madhab yang 4 yang memang sudah sah, mudawwan,
yang sudah memang banyak pengikutnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebetulnya mazhab-mazhab yang lain dari 4 mazhab ini banyak mazhab. Tetapi karena sudah putus mazhab Imam Rahawayhi, mazhab Abil Laits, mazhab Imam Daud Al-Zahiri, mazhab Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Jadi dulu orang yang mujtahid itu banyak, bukan cuma mazhab yang 4 aja, banyak. Tapi karena sudah putus dan yang tersambung sampai hari ini, sampai hari kiamat cuma 4 mazhab, maka wajib hukumnya bermadhab kepada salah satu mazhab yang 4. Jadi sangat-sangat keliru kalau ada orang mengatakan saya tidak mau bermadhab, saya tidak mau mengambil kata-kata daripada Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam dan sebagainya karena mereka adalah manusia, saya juga manusia. Katanya ini. Iya betul, manusia juga sama manusia. Tapi ilmunya yang membedakan. Sampeyan juga punya mohon maaf, punya mulut ya seperti ini, punya hidung seperti ini, punya mata seperti ini, punya telinga seperti ini. Tapi sampeyan dibandingkan dengan Jokowi sangat jauh. Jokowi jadi presiden, sampeyan rakyat biasa, rakyat jelata. Siapa yang kenal sampeyan? Kalau hidungnya ya sama-sama punya hidung yang lubangnya 2 juga, punya mulut, punya mata 2 juga, punya telinga 2 juga. Terus kebanyakan orang yang i'tirad, yang menentang para mazhab yang 4 ini, yang katanya ini saya tidak mau ngambil ini. Dia belum dalam bahasa Arab, dalam ilmu lughah Arabiyah sangat-sangat, karena kadang-kadang tahunya cuma dari terjemahan saja. Karena ini sudah dididik daripada daripada guru-gurunya untuk berani menentang ma turida man turida illa bitarkil hurmah. Tidak diusir orang yang diusir kecuali dengan meninggalkan hurmah, meninggalkan adab, tidak tata krama kepada para ulama, para solehin, para aulia. Berani dia menentang, berani sampai akhirnya dia bisa menentang hadis Rasulullah, akhirnya sampai berani menentang ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah menentang ayat Al-Quran, maka yukhsha alihil kufr, dikhawatirkan dia menjadi orang murtad, naudzubillah. Karena sudah tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan ayat Al-Quran nas kalamullah yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Subhanallah. Ini adalah ciri-ciri daripada orang yang tidak bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah keluar dari mazhab salafuna as-salihun. Banyak sekarang, cuma karena ya katakan katakan kekuatan mereka ada di materi, ada di fulus. Jadi kalau orang masuk ke madrasah mereka, sekolahan mereka,
ditanggung semuanya, beasiswanya juga ditanggung sampai berapa tahun, sampai maka orang banyak yang masuk, subhanallah. Tetapi yang lebih parah lagi kalau sudah apa namanya kalau sudah masuk apa Islam, apa namanya itu, yang mengatakan naudzubillah semua agama itu sama, naudzubillah semua agama itu diterima oleh Allah. Ini yang sangat kita sesalkan. Kata-kata seperti tersebut keluar dari orang Islam. Kalau yang mengatakan orang bukan orang Islam, kita tidak perlu membicarakan, tetapi ini justru keluar dari orang Islam, keluar dari orang yang pintar, yang tahu baca kitab. Sangat-sangat disesalkan. Padahal ini adalah desisah min desaisil kufar, bahwa orang-orang kafir mereka yakin bahwa tidak bisa agama Islam dirobohkan, tidak bisa, tidak bakalan bisa dirobohkan kecuali dengan merusak Islam itu sendiri dari dalam. Jadi orang-orang yang berfaham yang kulturnya juga tinggi kepada gurunya, itu dirusak, akidahnya dirusak, sampai berani menentang, berani mengejek, berani menghina. Ma turida man turida illa bitarkil hurmah wa ma qubila man qubila illa bil hurmah. Satu tanda juga yang yang sangat adallu dalil, yang sangat bisa menjadi dalil bahwa orang-orang yang diceritakan punya karomah ini kan diberikan kepada orang wali Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberikan kecuali kepada orang wali. Yang punya karomah itu cuma adalah orang-orang yang bermadhab seperti madhab salafuna as-salih, yang bermadhab ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita teliti yang tidak bermadhab ahlus sunnah wal jamaah, coba saya mau bukti. Barangkali ada orang yang mempunyai karomah, bisa mengetahui tentang apa yang dikatakan di dalam hati, al-umur al-mughayyabah. Coba dicari, baik itu yang bermadhab Syiah pun, atau Mu'tazilah pun, atau Wahabikah, atau inikah dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini satu bukti atas kebenaran yang kita anut, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab salafuna as-salih, bahwa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu karomah yang paling menonjol adalah karomah
bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa dan lain sebagainya, itu masih belum seberapa, karena juga hal tersebut bisa diperoleh dengan mantra-mantra juga, yang kemungkinan juga bukan orang yang wali juga bisa berjalan di atas air, bisa terbang juga, bahkan orang kafir juga bisa terbang. Tetapi kalau tahu isi hati seseorang, maka itu hanyalah ada pada orang yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan hikayah seperti ini, sangat banyak sekali di dalam kitab-kitab ahli tasawuf, kitab-kitab banyak sekali. Bahkan guru saya Syekh Yahya Buresh, setiap saya ketemu dengan Syekh Yahya Buresh, baik ketemu langsung ataupun di dalam telepon, pasti ada saja mukasyafah yang dikeluarkan daripada Syekh Yahya Buresh. Kadang-kadang dan setiap perkataannya pasti tepat, dan itu tidak akan terjadi kecuali daripada golongan orang-orang yang berahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini satu bukti yang nyata atas kebenaran mazhab yang kita anut, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud daripada ini jangan diragukan lagi. Kalau kita melihat banyak mazhab ini, mana yang akan kita anut, mana yang akan kita pegang? Tidak diragukan lagi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah udah. Karena katanya ini mazhab Salafi, mazhab Wahabi, mereka orang yang sangat berpegang teguh kepada hadis dan ayat Al-Qur'an dan ini sebagainya. Kita cukup satu dalil saja, mana yang ada karomah yang bisa mengetahui perkataan-perkataan yang dikatakan oleh orang yang di dalam hatinya khotorot, kalau bukan daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Pernah satu ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani waktu fi bidayati amrihi, waktu pertama kali dia masuk ke ranah ahli tasawuf, dia berguru kepada Syekh Ali Al-Khawwas, Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Sayyidi Ali Al-Khawwas ini adalah seorang yang wali besar, juga adalah ahlul batin, orang yang wali tinggi, subhanallah. Bahkan dikatakan beliau adalah kutub, Sayyidi Ali Al-Khawwas. Pada saat Syekh Abdul Wahab Asy'arani mau berguru kepada Sayyidi Ali Al-Khawwas, kata Sayyidi Ali Al-Khawwas, kamu tidak akan kuat. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, terimalah saya sebagai murid Anda, kami insya Allah akan kuat. Kamu tidak akan kuat, insya Allah kami kuat. Kamu tidak akan kuat, insya Allah kami kuat. Maka akhirnya Syekh Ali Al-Khawwas mengatakan kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, syarat pertama harus dibuang semua pelajaran-pelajaran yang pernah kamu pelajari. 25 tahun saya belajar dalam kitab-kitab ini, masa mau dibuang? Ini adalah syarat yang sangat-sangat berat.
Seandainya saya disuruh mikul gunung, mungkin saya masih kuat, tetapi syarat ini sangat. Tetapi karena dia sudah mengatakan insya Allah saya kuat, maka akhirnya dibuang semua ilmu-ilmu zahir. Terus riyadhah sampai pada akhirnya pada saat dia riyadhah, dia sangat-sangat kepingin, sangat-sangat syahwatnya, sangat-sangat kepingin makan gorengan. Di Mesir ada satu jajan gorengan. Terus beliau berperang di dalam hatinya. Kata hati yang satunya, jangan dimakan, tidak boleh makan gorengan. Terus jawab yang hati yang satunya, loh kenapa tidak boleh? Ini kan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak boleh? Mengatakan yang hati yang satunya, karena itu adalah taladzuz, bersenang-senang. Ahlullah, ahlinya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersenang-senang di dalam dunia. Terus katanya hati yang satu, loh ini kan sesuatu yang dibolehkan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat. Masa kamu mengharamkan sesuatu yang halal? Berkecamuk di dalam hatinya sampai beberapa hari, sampai akhirnya dia makan juga yang itu namanya gorengan. Makan. Setelah makan langsung dia sowan ke gurunya Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Begitu masuk assalamualaikum waalaikumsalam, langsung dipanggil oleh Sayyidi Ali Al-Khawwas. Langsung dipanggil, langsung dikotokin sampai dibisikin di dalam telinganya, dibisikin. Syekh Ali Al-Khawwas mengatakan kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, katanya siapa yang mengikuti syahwatnya maka dia adalah budak daripada perutnya sendiri, katanya. Subhanallah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani tidak mengatakan apa-apa, tidak memberitahukan apa-apa, tapi Syekh Ali Al-Khawwas tahu apa yang dikatakan dan dikerjakan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Karomah-karomah yang seperti ini tidak akan bakal ada dari orang yang di luar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba saya mau lihat kalau memang ada, datangkan ke sini. Ini adalah adallu dalil. Adallu dalil bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab yang kita anut, yang kita pegang teguh, yang kita nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa akidah ini. Akidah yang dibawa oleh para guru-guru kita semua, yang ini akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, dengan bapak ibu kita, dengan para guru-guru tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihurmatil Fatihah.